Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah, NIM 2119323. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kearifan lingkungan. Kearifan adalah seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menggantungkan kedua belah pihak, manusia dan lingkungan, secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis. Kearifan lingkungan dimaksudkan sebagai aktivitas dan proses berpikir, bertindak, dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam mengamati, memanfaatkan, dan mengolah alam sebagai suatu lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia secara timbal balik. Agama Islam amat menekankan pentingnya merawat dan menjaga kelestarian lingkungan. Merusak lingkungan berarti telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kearifan lingkungan. Kepribadian manusia dipengaruhi oleh pendidikan yang ia peroleh, baik dalam keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Maka sangat mungkin sifat dan perilaku manusia yang doyan merusak lingkungan ini disebabkan karena pendidikan yang olehnya kurang memperhatikan pentingnya kearifan lingkungan, terutama kearifan lingkungan yang berlandaskan ajaran agama yang ia anut. Bagi seorang muslim, pendidikan agama Islam untuk menguatkan kearifan lingkungan perlu diberikan sejak usia dini seperti di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Alenal Fitroh, NIM 2119315. Dari pemakalah akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang dasar PAI berwawasan kearifan lingkungan di sekolah dasar. Kearifan lingkungan merupakan sebuah hal yang amat ditekankan dalam ajaran agama Islam. Manusia adalah bagian dari alam, pengelola khalifah di muka bumi ini. Adapun hubungan antara manusia, Tuhan dan alam sebagai khalifah di muka bumi, manusia tentu saja berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraannya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah Quran surat Al-Jathiyah ayat 13 yang artinya, "Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir." Namun, manusia sebagai pengambil manfaat juga memiliki kewajiban dan mengemban tanggung jawab dari Tuhannya untuk merawat dan melestarikan lingkungannya. Bukan justru mengambil langkah-langkah merusak dalam pemanfaatan lingkungan tersebut. Seruan ini dapat kita baca dari kasus kejatuhan Nabi Adam SAW, Nabi sekaligus simbol manusia pertama beserta istrinya Hawa ke muka bumi. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa sampai diusir dari surganya karena tidak mengindahkan seruannya mengenai kearifan ekologi, Adam dan Hawa mengikuti bujuk rayu syaitan. Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi dan merusaknya, seperti yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35-39. Bahkan dalam pandangan Al-Quran, krisis ekologi yang menimpa bumi ini erat kaitannya dengan krisis spiritual yang dialami manusia. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Sayangnya, ajaran paling purba yang diajarkan agama Islam tentang kearifan lingkungan ini tidak merembus menjadi living tradition dalam masyarakat Islam sesudah wafatnya Nabi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmawadah, NIM 2119299, selaku pemateri ketiga yang akan menjelaskan signifikansi PAI
berwawasan kearifan di lingkungan sekolah dasar. Pentingnya pendidikan agama Islam di sekolah dasar dapat disimpulkan dengan 5 poin penting berdasarkan makalah yang dibuat. Yang pertama yaitu menjaga agama. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga agama. Bagaimana? Apa kaitannya menjaga lingkungan dengan menjaga agama? Ya, dengan kita menjaga lingkungan berarti kita mempraktikkan poin menjaga agama sendiri, di mana yang memiliki arti dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini kita diperintahkan untuk berbuat baik, yaitu menjaga lingkungan atas dasar dalil itu. Kemudian yang kedua yaitu menjaga jiwa. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 kita diperintahkan untuk menjaga jiwa. Di sini ada poin penting yang mana dijelaskan bahwa ketika kita menjaga satu jiwa sama saja dengan kita menjaga semua orang, memelihara semua orang. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas keberlangsungan hidup. Seperti apa? Ketika kita bisa menjaga lingkungan hidup, kita bisa mengolah sumber daya dengan bijaksana, maka akan terbentuk kualitas hidup yang baik. Yang keempat yaitu menjaga akal. Ketika kita dapat memelihara akal kita dengan terus membuat mindset yang baik, mindset yang positif, konsumsi secara fisiklinya, kita membentuk lingkungan yang baik, kita suka dengan penghijauan, kita menjaga alam, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu kejernihan berpikir ketika suasana juga bagus. Kemudian yang kelima ada menjaga harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak berlimpah nikmat yang ada di bumi ini, yaitu kekayaan, mulai dari kekayaan alam sampai kekayaan yang dimana itu akan bersifat finansial terhadap kita. Adanya uang berasal dari pohon, adanya tembaga, emas itu dari alam, maka kita diperintahkan untuk menjaga harta. Kemudian berkaitan dengan signifikansi itu sendiri, bahwa kelima hal ini dapat kita laksanakan dengan pendidikan karakter. Jadi di sini pemakalah menyinggung kelima itu dengan mengaitkan adanya kurikulum 2013 diterapkan dalam dasar-dasar pendidikan agama Islam. Yang mana satu poin penting ialah jadilah orang yang beradab, maka ilmu itu akan mengikuti orang-orang yang beradab. Terima kasih. Selanjutnya poin 4 oleh pemateri berikutnya. Baik, saya Alfian Musaki dengan nomor NIM 2119309 akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu tentang implementasi PAI berwawasan kearifan lingkungan di sekolah dasar. Pendidikan agama Islam yang berwawasan lingkungan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemakalah sebelumnya, adalah upaya pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam keseluruhan proses pembelajaran pendidikan agama Islam untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yaitu menguatkan kearifan lingkungan. Nilai-nilai Islam tersebut diambil dari sumber dan dasar ajaran agama Islam, sebagaimana termuat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan pengertian ini, pendidikan agama Islam yang diberikan pada siswa sekolah dasar dalam rangka menguatkan kearifan lingkungan mesti bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setidaknya ada 4 komponen yang mesti diperhatikan dalam pengimplementasiannya. Pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, materi atau bahan ajar. Ketiga, metode mengajar. Dan keempat, evaluasi pembelajaran. Kesemua komponen ini mesti dipertimbangkan dalam merumuskan model kurikulum yang tepat dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung. Harapannya, setelah siswa menerima pelajaran pendidikan agama Islam, siswa mengalami perubahan, seperti menjadi lebih arif pada lingkungannya.
Menurut Sofan dan Lev Khairu Ahmadi, materi atau bahan ajar adalah segala bentuk materi atau bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi atau bahan ajar yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Materi atau bahan ajar kaitannya dalam pendidikan agama Islam berwawasan kearifan lingkungan berarti seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang lingkungan dan memiliki kearifan lingkungan saat dan setelah materi diberikan. Materi atau bahan ajar dalam konteks ini berisi materi pembelajaran yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis bahan atau materi ajar pendidikan agama Islam terdiri dari pengetahuan, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mencerminkan kearifan lingkungan. Ditinjau dari pihak guru, materi atau bahan ajar pendidikan agama Islam ini perlu diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Sementara ditinjau dari pihak siswa, materi atau bahan ajar itu harus dipelajari mereka dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar yang sejalan dengan maksud membuat mereka arif pada lingkungan. Dalam konteks penguatan kearifan lingkungan pada siswa di sekolah dasar, di antara materi atau bahan ajar pendidikan agama Islam yang dapat diberikan pada siswa misalnya tentang fikih lingkungan, seperti dimafhumi pada pelajaran fikih yang diberikan seringkali lebih banyak menyinggung tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah dan persoalan relasi sesama manusia atau hablum minannas. Masih sangat sedikit kajian fikih yang secara khusus berbicara mengenai pola hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Demikian, terima kasih.